Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya memaparkan materi terkait perekonomian Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka ujian tengah semester 7. Oh ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Intan Syahra Febriantika dengan NIM 182100083. Saya dari kelas manajemen B. Dosen penguji Dr. Andes Haji Yanuar Saksono. Langsung saja masuk pada materi. Yang pertama, terdapat gambaran secara umum perekonomian Indonesia. Gambaran umum perekonomian Indonesia ini diawali yang pertama dengan awal kemerdekaan sampai pada akhir masa pemerintahan Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966. Pada masa ini terdapat pemerintahan masa demokrasi liberal, yang mana masa ini mementingkan golongannya masing-masing, memperebutkan kekuasaan, dan pembangunan tidak berjalan. Kemudian pada masa ini terdapat kekuasaan pemerintah yang ada di tangan kabinet. Kemudian Presiden Republik Indonesia sebagai lambang yang tidak berperan dalam pemerintahan melainkan dipegang oleh menteri, dan hal ini tidak efisien. Kemudian ekonomi tidak berkembang, serta terjadi 8 kali pergantian kabinet. Yang kedua, ada pemerintahan masa berlakunya demokrasi terpimpin. Pada masa ini, ekonomi liberal diganti dengan ekonomi terpimpin, pengaturan ekonomi sepenuhnya ada pemerintah. Kemudian yang poin ketiganya, kekuasaan pemerintah mutlak di tangan presiden dan bersifat otoriter. Yang terakhir diawali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian yang kedua ada gambaran umum perekonomian Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini terdapat dua masa, yaitu masa peralihan dan masa Orde Baru. Pada masa peralihan ini terdapat hutang negara yang membengkak, ekspor menurun, prasarana perekonomian rusak berat. Kemudian pada masa Orde Baru terdapat masa peralihan, pembangunan jangka panjang tahap 1 dan pembangunan jangka panjang tahap 2. Yang terakhir yaitu program pembangunan jangka pendek, yang mana programnya yaitu mengusahakan stok pangan yang cukup, perluasan lapangan kerja, rehabilitasi terhadap sarana perekonomian, serta membuka hubungan kembali dengan luar negeri. Poin yang ketiga yaitu keadaan perekonomian pada masa pemerintah transisi yang dipimpin oleh B.J. Habibie, namun tidak berjalan lama karena tidak mencerminkan adanya perubahan baru. Melalui pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 terpilihlah Gus Dur yaitu sebagai presiden, dan lahirlah pemerintah reformasi. Kemudian yang keempat ada perekonomian pada pemerintah reformasi, yang mana pemerintah ini dipimpin oleh Gus Dur dan menunjukkan adanya perbaikan, tetapi tidak berjalan lama. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu berbagai masalahan mulai muncul dan tidak terselesaikan dengan baik. Kemudian lanjut pada sejarah perekonomian di dunia. Sejarah perekonomian dunia ini awalnya dari tahun 1 Masehi, di mana pada masa itu pendapatan per kapita sebesar 809 US dollar. Italia tercatat sebagai negara yang paling makmur di dunia. Kemudian disebabkan karena luasnya daerah itu, secara keseluruhan luas wilayah Imperium Romawi mencapai 4 juta kilometer persegi yang meliputi 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Kemudian ditemukannya bahan-bahan mineral seperti emas, besi, dan plumbum yang memicu terjadinya industrialisasi besar-besaran. Poin selanjutnya ada 1000 tahun kemudian Imperium Romawi telah tiada. Kemudian konflik internal yang begitu hebatnya beserta serangan barbar yang bangsa Gotik telah mencabik-cabik kebesaran Romawi. Pada tahun 1000, keperkasaannya telah digantikan oleh orang-orang Arab padang pasir.
Kemudian ada masifnya industrialisasi bangsa Arab yang ditopang oleh sistem ekonomi yang efisien menjadi faktor tumbuhnya ekonomi Asia Barat. Kemudian ada tahun 1500 yang mana Italia kembali muncul sebagai negara paling makmur di dunia. Kemudian disusul pada tahun 1700 Belanda kembali melipat gandakan kekayaannya hingga mencapai 2.130 US dollar. Kemudian pada tahun 1913 di masa berkecamuknya Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat untuk pertama kalinya muncul sebagai negara paling makmur di dunia. Kemudian kehancuran negara-negara Eropa akibat perang telah melumpuhkan perekonomian benua biru. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh negeri Paman Sam untuk menggantikan peran Eropa sebagai pemasok utama kebutuhan dunia. Kemudian kita lanjut pada sejarah perekonomian di Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia ini yang pertama pada masa sebelum kemerdekaan. Ini di mana masa Indonesia ini sangat kaya akan rempah-rempah dan hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong untuk menguasai daya alam yang ada di Indonesia. Negara-negara tersebut diantaranya ada Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Kemudian pada masa Orde Lama, di sini ada 3 masa. Yang pertama masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian ada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957. Kemudian yang terakhir ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1960. Ada masa Orde Baru, masa di mana stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Yang keempat, ada masa Orde Reformasi, di mana dimulai kepemimpinannya pada masa Orde Reformasi ini yaitu pada Presiden B.J. Habibie. Yang kelima ada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, yang mana pada masa ini masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah masalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kemudian yang keenam, masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana kebijakan kontroversi pertamanya yaitu mengurangi subsidi BBM yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak di dunia. Yang kedua adalah BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin. Kemudian kita lanjut pada sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia ini yang pertama ada sistem perekonomian pasar, yang mana sistem ini diatur oleh kekuasaan pasar. Sistem ini memberikan kebebasan seutuhnya dalam bidang perekonomian. Kemudian yang kedua ada sistem perekonomian perencanaan, yang mana sistem ini diatur oleh negara. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, yang mana sistem ekonomi ini perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Yang keempat ada sistem ekonomi Indonesia dalam UUD 1945, yang mana dapat kita lihat terdapat pasal 33 setelah amandemennya. Dapat kita simak poin A, B, C, D, dan E. Kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya, ada payung hukum tentang perekonomian Indonesia. Beberapa ayat dari pasal-pasal terkait perekonomian Indonesia yang sudah diamandemen sampai 4 kali, diantaranya ada pasal 33 setelah amandemen perubahan keempat tahun 2002, yang mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan nasional. Kemudian maknanya dari pasal 33 ini menerapkan bahwa perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dapat menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang produksi strategis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.